Jumpa lagi bersama TJ44, channel inspiratif dan cerita roman yang akan selalu membuat teman-teman baper. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya, diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Tiba-tiba, langkah Ocha yang baru separuh jalan dari mejaku ke meja resepsionis berhenti. Tangannya merogoh saku blazernya dan mengeluarkan HP-nya dan mulai berbicara. Aku masih menatapnya ketika dari belakang aku melihat perubahan gestur tubuh Ocha. Bahunya turun dan tampak lemas. Kepalanya menunduk sambil terus berbicara di HP. Pasti karena pembicaraannya, pikirku. Mungkin kabar yang gak baik jika melihat dari bahasa-bahasa tubuh Ocha. Sambil masih berbicara di HP, Ocha melangkah perlahan ke arah meja resepsionis, menyerahkan berkas yang dibawanya pada Natasha begitu saja dan menghilang di ruangan yang berada di belakang mejanya itu. Aku mengangkat bahu dan kembali sibuk dengan ponselku. Segelas kopi sudah habis setengah, 2 donat dan pastry telah masuk ke perutku. Setengah jam aku browsing tentang kota Lombok, termasuk rute dan hotel ke kantor Nida yang ternyata tidak begitu jauh. Aku masih belum bisa membayangkan apa yang akan terjadi esok. Akankah aku tinggal lebih lama di Lombok ini atau besok segera pulang? Semua tergantung pada tanggapan yang akan diberikan Nida jika besok kami sampai bertemu. Aku melirik jam tanganku, sudah 9:30 malam. Aku menghabiskan minumanku dan melangkah menuju halaman depan untuk merokok barang sebatang. Aku melangkah, perlahan memutari halaman hotel sekedar menghabiskan rokokku. Sebuah SMS masuk ke HP-ku, Ocha, ketika aku melihat nama pengirimnya. Ivan masih di lounge. Aku tekan tombol dial, malas membalasnya dengan SMS juga. 2 kali nada sambung, Ocha mengangkat panggilanku. Ya Mas Ivan, jawab Ocha. Nada suaranya sama sekali berubah, tidak ceria seperti tadi. Ada apa, Cak? Mas masih di lounge. Enggak, Cak, lagi di halaman depan nih, sekedar merokok sebatang sebelum balik ke kamar. Ada apa, Cak? Kamu belum pulang? Udah selesai kan shiftnya? Atau kamu mau nyuruh Mas check out sekarang ya? Candaku. Udah selesai, Mas. Ini udah mau pulang kok, jawab Ocha. Enggak kok, Mas. Masa iya Ocha mau ngusir Mas Ivan? Kekehnya walau masih jelas banget terdengar enggak ceria. Terus ada apa dong? Aduh gimana ya? Ocha jadi nggak enak nih, katanya lirik. Mas, mohon maaf sebelumnya. Gini, aduh gimana ya ngomongnya? Katanya dengan nada bicara yang sangat ragu-ragu. Aku diam menunggunya bicara lagi sambil otakku menerka. Ada apa gerangan? Mas, ya. Kalau Ocha pengen ketemu Mas, boleh nggak? Ngerepotin atau ngeganggu nggak, Mas? Tanyanya masih dengan penuh keraguan. Ocha, ada sesuatu yang ingin Ocha bicarakan sama Mas. Tapi ini tentang Ocha pribadi, Mas. Bukan masalah hotel. Ini juga kalau Mas nggak keberatan loh. Aku tidak berpikir lagi apa yang akan dibicarakan Ocha. Boleh, nggak apa-apa kok. Sama sekali nggak masalah kalau Ocha mau ketemu. Mas juga lagi nggak apa-apa, ngapain nih? Cuma nunggu ngantuk aja, jawab. Makasih banyak sebelumnya, Mas. Ocha ngerasa nggak enak banget nih. Pasti ngerepotin banget buat Mas. Menceriakannya. Sekarang Ocha di mana? Mau ketemu sama Mas di mana? Ocha masih di parkiran staf, Mas, di belakang. Tadinya udah mau pulang, kata Ocha perlahan. Kalau di kamar Mas aja boleh nggak? Andai aku masih seperti dulu, aku tentu langsung berpikir akan terjadi sesuatu malam ini. Mas, gimana? Ocha mengingatkan. Boleh-boleh aja kalau mau di kamar Mas. Tapi apa kamu yakin gak akan masalah kalau kita ketemunya di kamar Mas? Gak apa-apa kok Mas, asal jangan sampai ketemu karyawan lain yang bawel aja, katanya pelan. Agak ragu nada suaranya. Nanti Ocha pakai lip staff aja ke sananya. Semoga gak ketemu sama staff lain. Oke kalau gitu Cak, sekarang tanya.
Minta waktu 10 menit ya mas, kata Ocha yang aku pahami maksudnya agar dia bisa berhati-hati untuk mencapai kamarku tanpa diketahui oleh staf hotel lainnya. Walaupun alasannya jelas, kunjungan staf wanita hotel ke kamar tamu di luar jam kerja pasti akan mengundang pertanyaan berbagai pihak. Oke Cak, mas langsung ke kamar sekarang ya. Aku membuka pintu kamarku setelah mendengar suara ketukan halus. Begitu pintu aku buka, aku mempersilahkan Ocha masuk dan dia langsung menyelinap ke dalam kamarku dengan cepat. Aku menutup pintu kamarku dan menguncinya. Ketika aku berbalik, Ocha berdiri di depanku dengan wajah tersenyum. Ocha masih mengenakan pakaian kerjanya. Rok selutut yang agak ketat dengan blus warna cerahnya, blazer kerjanya telah diganti dengan kardigan berwarna merah. Kita ngobrol di teras aja ya Cak, kataku. Boleh mas, kata Ocha. Kemudian dia minta izin untuk mematikan semua lampu yang ada termasuk lampu teras dan hanya menyisakan lampu di atas pintu masuk yang hidup. Kini kamarku jadi terang, termasuk terasnya yang kini juga agak gelap, aman dari pandangan orang dari luar. Aku duduk di bangku yang ada di teras, mengangkat kakiku santai ke railing dan menyalakan rokokku. Ocha pamit sebentar membuatkan minuman yang tersedia di pantry kecil fasilitas kamar. Tak lama kemudian, Ocha duduk di sebelahku setelah meletakkan minuman yang dibuatnya di atas meja, 2 gelas teh panas. Silakan diminum mas, kalau rasanya kurang manis bilang aja biar Ocha tambah gulanya. Makasih Cak, jawabku sambil mencicipi pembuatannya. Pas kok. Ocha tersenyum, walau suasana temeram, aku masih bisa melihat wajahnya yang tersenyum, dan aku bisa melihat ada raut gundah di sana. Berbeda jauh dengan ceria yang tunjukkannya tadi di lounge. Kami terdiam beberapa saat, menatap langit kota Lombok yang malam itu tampak mendung walau masih menyisakan sedikit bintang khas langit di bulan November. Mas, panggil Ocha sambil menatapku. Ya, aku menoleh balas menatapnya. Apa yang ada di pikiran mas saat ini tentang Ocha yang malam-malam datang ke kamar mas? Padahal kita baru aja kenal, tukeran nomor HP aja juga tadi karena masalah kerjaan, katanya lirik. Dan belum 1 jam sekarang sudah di kamar mas. Yang mas pikirkan tentang Ocha? Tanya aku. Nggak ada, biasa aja. Mas pasti mikirnya Ocha ini perempuan gak benar, nyemperin tamu hotel malam-malam. Aku tersenyum sambil menatap Ocha ke dalam matanya. Aku bisa merasakan Ocha merasa sangat canggung saat ini. Mungkin ini adalah pengalaman pertama buat Ocha mendatangi tamu hotel tempatnya bekerja malam hari pula, bahkan setelah jam kerja. Jika ini bukan pengalaman pertama, maka perbuatan ini bisa dibilang baru beberapa kali Ocha lakukan. Atau bisa juga jarang dia lakukan, aku tak bisa menebak yang mana. Bisa jadi ada sebuah jasa yang ingin Ocha tawarkan padaku, tapi rasa canggung dan ragu yang begitu terasa dari diri Ocha membuatku tak mau gegabah menuduh Ocha sebagai player berkedok resepsionis. Aku ingin mendengarkannya dulu, tak berani menuduhnya yang tidak-tidak, bahkan rasanya tak tega walau hanya sekedar berprasangka. Ceritalah, mas akan dengarkan, kataku padanya sambil tersenyum. Sebelumnya, Ocha benar-benar minta maaf mas, kata Ocha perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. Kemudian dengan perlahan, Ocha mulai menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Ocha adalah perantau di Lombok ini dan kos di sekitar perumahan. Asalnya dari ibu kota provinsi, Belitung. Ayahnya sudah tiada, dan Ocha bersama seorang kakaknya menjadi tulang punggung keluarga menghidupi ibu dan 2 orang adiknya. Setiap bulan Ocha rutin mengirimkan sebuah uang gajinya kepada ibunya. Ocha sudah punya pacar, bekerja di Jakarta sebagai pegawai sebuah stasiun televisi swasta nasional. Mereka berencana akan menikah setahun lagi. Kedua keluarga besar sudah setuju dengan hubungan mereka, dan mereka juga saling mencintai. Telepon yang diterima Ocha tadi adalah dari pacarnya. Ya, pacarnya mengalami musibah. Saat mengendarai mobil kantornya, dia menabrak seorang pengendara motor hingga terluka parah dan harus dirawat di rumah sakit. Rupanya si korban sampai harus dioperasi saat itu juga, dan seluruh uang pacarnya berikut pinjamannya sudah habis buat membiayai rumah sakit. Namun masih kurang. Itulah kenapa dia tadi sambil menelpon Ocha jika sekiranya Ocha ada uang lebih. Tapi Ocha bilang dia baru saja gajian dan sudah mengirimkan kepada ibunya. Sementara sisanya dia sudah gunakan buat bayar kos dan untuk akomodasinya sampai gajian berikutnya. Intinya Ocha saat ini tak ada uang berlebih. Sementara untuk meminjam pada teman kerjanya, Ocha merasa malu untuk melakukannya.
Karena beberapa kali temannya pernah mencoba meminjam uang Ocha, tapi karena pengeluaran Ocha sudah jelas kemana, dan hanya pas saja untuk keperluannya sehari-hari, maka Ocha tak pernah bisa membantu temannya. Sebab ini pula yang membuat Ocha tak berani meminjam karena merasa tak pernah bisa membantu memberikan pinjaman pada temannya yang lain. Aku bisa memahami. Sekiranya Mas percaya sama Ocha, dan jika saat ini kebenaran Mas ada uang lebih sebesar 5 juta, Ocha ingin pinjam dari Mas. Karena jika bisa, Ocha ingin mengirimkannya saat ini juga. Dia sangat memerlukannya saat ini supaya keluarga korban tidak menuntutnya secara hukum karena ada itikat baik dari dia. Besok Ocha akan jual motor Ocha dan ada sedikit perhiasan emas yang bisa Ocha jual. Jadi besok sore Ocha sudah bisa mengembalikan uang Mas Ivan, kata Ocha sambil berlinang air mata. Entah kenapa aku merasa Ocha jujur. Aku sama sekali tidak ada firasat Ocha bercerita bohong. Aku begitu tersentuh dengan pengakuannya pada masalah yang dihadapinya. Aku juga tidak prasangka buruk Ocha akan menipu. Aku sangat ingin bisa membantunya. Bisa, Cak, Mas akan bantu. Mana rekening pacar Ocha? Ocha sangat terkejut, tak menyangka aku akan begitu mudah percaya padanya. Mas Ivan yakin? Mas Ivan percaya sama Ocha? Tanyanya menatapku antara tak percaya bercampur senang karena begitu mudahnya dia mendapatkan solusi untuk masalahnya malam ini. Mas Ivan percaya sama Ocha, jawabku sambil tersenyum. Walau kita baru kenalan, Mas. Iya, Ocha juga baru kenal Mas Ivan malam ini, tapi sudah percaya sama Mas untuk berbagi masalah yang sedang Ocha hadapi. Makasih banyak, Mas, makasih banyak. Ocha sama sekali nggak nyangka akan terbantu secepat ini, apalagi yang membantu adalah Mas yang baru Ocha kenal. Terus terang tadi Ocha kalut banget, bingung mau cari di mana uang sebanyak itu malam-malam begini. Tadi ragu banget mau menghubungi Mas Ivan, takut banget Ocha ditertawai atau dibilang nggak mikir. Tapi ternyata Tuhan membuat Ocha berani menghubungi Mas, karena ternyata Mas lah yang menjadi penyelamat Ocha. Aku tersenyum menatap gadis cantik yang ada di hadapanku, yang berbicara sambil menatap dekat, suaranya bergetar berlinang air mata. Aku semakin yakin dan percaya Ocha tak akan menipuku. Hai, segitunya. Mas merasa senang jika Mas bisa bantu Ocha. Jangan hanya tanya alasannya, Mas juga nggak tahu. Jelas Mas percaya sama kamu. Memang kita baru kenal, tapi nggak tahu kenapa Mas percaya banget sama kamu. Semoga apa yang Mas lakukan ini benar dan bisa mengeluarkan kamu dari kesulitan ini. Ocha bangkit dari kursinya dan berlutut di hadapanku. Tangannya meraih telapak tanganku dan menciumnya. Makasih banyak, Mas. Makasih banyak. Aku segera berdiri dan menariknya agar segera berdiri. Hei, kok jadi sungkeman gini? Emangnya lebaran? Kataku bercanda sambil tertawa. Ocha masih sesungguhkan walau dia tertawa juga karena candaanku. Sementara aku memproses transfer ke rekening pacarnya, Ocha bercerita banyak hal tentang dirinya. Beres, aku sudah transfer ya, ujarku sambil menunjukkan layar mobile bankingku yang telah berhasil melakukan transfer dana. Terima kasih, Mas. Terima kasih.